Sebenarnya kalau semuanya ada dampak buruk dan baiknya ya. Tentu tentang penyebaran itu sendiri. Kalau lockdown mungkin akan lebih cepat, namun mungkin cost-nya lebih tinggi kan. Atau kalau social distancing atau physical distancing mungkin lebih sedikit bertahap seperti itu. Kalau saya sendiri sebenarnya semuanya efektif, namun yang paling efektif harusnya kalau vaksinnya sudah ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Merdeka. Kali ini kita kedatangan narasumber muda, masih fresh, dokter, tapi udah nggak lajang lagi. Selamat siang, Saya dok. Jadi bingung ini, mau manggil abang apa dokter? Dokter aja lah, dok ya. bisa boleh semua dipanggil. Dokter Hafiz Hadi. Apa kabar, dok? Alhamdulillah kabar baik. Baik, alhamdulillah. Jadi dokter Hafiz ini pengantin baru. Alhamdulillah. Selamat dok ya. Ya. Walaupun menikah di tengah corona, tapi doanya semoga tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin. Amin. Jadi siang ini kita bakal bahas karena ini lagi musim corona, kita nanti akan tanya-tanya nih sama dokter Hafiz tentang seputar informasi corona. Tapi itu nanti kita akan tanya-tanya dulu nih terkait sisi lain dari dokter Hafiz. Iya boleh. Gini dok, dokter ini kan kita tahu bahwa resikonya besar karena pekerjaan sehari-harinya bisa menangani berbagai macam penyakit ataupun infeksi virus-virus yang banyak. Apa sih yang jadi alasan dokter waktu itu ketika memutuskan untuk menjadi mahasiswa kedokteran dan sekarang menjadi dokter? Untuk keputusan kenapa saya menjadi dokter ya. Jadi sebenarnya awalnya dari kecil. Dulu sebenarnya saya bukan mau jadi dokter. Sebenarnya saya dulu mau jadi ustadz. Jadi ustadz. Sudah mau jadi ustadz kan. Sudah sering itu ikut pildacil dan yang lain-lain. Namun pada akhirnya saya berpikir kan bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia yang bisa membantu sesama. Dan salah satu pekerjaan yang saya pilih itu waktu itu ya saya harus menjadi dokter seperti ini. Artinya memang waktu itu ada gerakan di hati Anda gitu untuk memilih menjadi seorang dokter gitu. Ya betul, dari itu tadi kan sudah mau jadi ustadz kan. Tapi gagal jadi dokter gitu. Gitu kan. Nah, Cari yang lain. artinya kan dari awal memang cita-cita Anda bukan menjadi seorang dokter. Nah, Bukan. pernah nggak sih waktu pertama kali Anda masuk ke fakultas kedokteran, tentu ini kan beda dengan yang lain. Kalau misalnya Anda bertujuan untuk menjadi seorang ustadz, tentu kan sehari-hari Anda berhubungan dengan mengaji dan lain-lain. Nah, di dokter atau medis, apa sih yang Anda rasakan saat itu, misalnya tantangan ataupun situasi sulit ketika awal-awal Anda mulai merintis itu? Awal-awal untuk merintis dari itu ya, dari langsung ke klinis ya. Dari yang pertama yang saya awali, yang saya rasakan itu sifat simpati. Jadi ketika melihat orang tuh saya merasakan kesedihan juga, dan sebenarnya itu tidak boleh karena harusnya. Jadi kita kalau di kedokteran itu harus bersifat empati, bukan simpati. Nah mungkin di situ awalnya saya yang paling berat untuk saya ketika berinteraksi dengan pasien. Nah, ini kan kemarin itu yang sempat jadi perhatian saya juga, kemarin tuh dokter ini menjadi salah satu anggota organisasi itu, kalau nggak salah salah satu organisasi yang menggalang dana ataupun membuka donasi untuk membantu masyarakat ataupun saudara-saudara kita yang terdampak corona. Jadi itu gimana ceritanya itu, dok? Ya berangkat dari situasi global nasional,
dan juga saat itu sudah ada positif di Bengkulu kan. Jadi kawan-kawan dari tenaga medis, baik dokter, perawat, bidan dan yang lainnya, ataupun sebenarnya open itu semuanya untuk orang yang mau, spontanitas saja kita. Karena keadaan waktu itu kan dengan adanya kita perang dengan corona ini, tapi tenaga medis itu tidak memiliki perlengkapan yang memadai. Oleh karena itu spontanitas dari kawan-kawan untuk bergerak untuk menggalang dana untuk tenaga medis itu sendiri. Nah, organisasi ini memang awalnya sudah terbentuk atau ketika virus corona ini mulai menyerang dan wabah ini sudah menjangkiti banyak masyarakat baru organisasi ini terbentuk gitu? Organisasi ini baru terbentuk karena itu tadi spontanitas dari situasi sekarang. Dan anggota ini khusus untuk para seperti Anda yang dokter-dokter muda atau juga terbuka untuk para tenaga medis seperti perawat, bidan dan yang lainnya gitu? Semuanya untuk organisasi ini jadi kita open semua bagi semua yang mau ikut bergerak, semua kita gotong royong untuk membantu masalah corona ini. Kita open semua, baik perawat, bidan dan yang lain-lain, farmasi, gizi dan semua. Artinya organisasi kita rangkul semua. Iya, kita rangkul semua karena tujuan kita untuk satu tujuan kita kan, gotong royong. Oke. Dok, awal-awal kemarin itu di Bengkulu masker ini kan sempat langka. Apalagi kan di pasaran, di apotek ataupun di mana-mana banyak masyarakat yang mencari masker ini tapi persediaannya kosong. Nah, dari sisi medis sendiri sebenarnya orang-orang yang layak ataupun wajib memakai masker ini yang seperti apa sih, Dok? Apakah memang setiap orang itu wajib memakai masker ketika virus ini sudah menyerang, ataupun memang orang-orang yang hanya berpotensi saja gitu? Baik. Jadi sebelum saya menjawab masalah masker, mungkin harus diketahui dulu bagaimana virus corona ini menyebabkan atau menginfeksi ke manusia. Jadi untuk penularan dari virus corona ini kan melalui droplet atau dari percikan dari bersin. Jadi bukan dari udara yang selama ini salah kan kita dengar, itu sebenarnya dari droplet. Oleh karena itu pemerintah menganjurkan untuk memakai masker, cuci tangan, dan juga physical distancing. Karena jarak pancaran bersin itu diperkirakan kurang dari 1 meter. Sehingga kita menerapkan physical distancing. Nah, tadi kan pertanyaannya siapa sih yang harus pakai masker? Iya, betul. Nah, dari studi yang saya baca sebenarnya penularan virus corona ini kalau tidak pakai masker itu mencapai lebih dari 75%. Tapi kalau orang yang sakit memakai masker, tapi yang sehat tidak memakai masker, itu angka penularannya bisa turun sampai ke 5%. 5%. Nah, sekarang kan pemerintah menganjurkan untuk semua pakai masker. Nah, kalau kita semua pakai masker, untuk angka penularannya itu sampai ke 1,5%. Artinya memang kemarin di awal-awal juga sempat ada perdebatan juga karena WHO selaku organisasi dunia memang menyarankan orang-orang yang memakai masker ini hanya orang-orang tertentu gitu kan? Iya, yang sakit ya juga. Nah, masker tadi kan penyebarannya harus dengan jarak yang tertentu, rentan, jarak yang sekian meter tadi. Nah, kalau untuk sejauh ini pasien-pasien yang rentan terkena virus ini gimana, Dok? Apakah memang hanya yang usia-usia rentan misalnya di atas 40 atau memang karena kemarin kejadian banyak juga nih ada balita yang terakhir umur 2 tahun itu positif. Jadi gimana, Dok? Dari sisi medisnya sendiri gimana itu? Ya, dari virus corona ini sendiri tidak menyerang di umur atau usia tertentu. Artinya memang tidak tergantung umur, siapa saja bisa. Semua bisa kena corona. Tapi, ini ada tapinya. Tapi kalau orang yang berusia tua
atau memiliki kondisi medis sebelumnya, ini berpengaruh pada outcome dari penyakitnya. Jadi orang-orang yang tua, orang-orang yang punya kondisi medis sebelumnya, ini outcome-nya bisa ke arah yang parah. Yang lebih parah. Nah, itu aja perbedaannya. Tapi semuanya bisa kena corona. Artinya memang dari sisi kalau misalnya orang yang usia senja ataupun sudah di atas 50 itu kan biasanya sudah banyak bawaan-bawaan penyakit lain gitu. Iya. Salah satunya kan kencing manis, darah tinggi, asma. Nah, itu memperberat semuanya. Perokok dan juga sistem imun juga mempengaruhi itu, Dok. Yes. Nah, kita kan tahu nih, Dok, pemerintah menganjurkan bahwa kita itu harus cuci tangan, jaga kebersihan dan lain-lain. Nah, jadi kan kemarin itu hand sanitizer itu kan sempat langka. Nah, maka bermunculannya di media sosial, baik itu Facebook, pokoknya banyak lah. Banyak punya kampanye-kampanye tentang cara membuat hand sanitizer sendiri dengan berbahan alkohol dan lain-lain. Nah, ini bahaya nggak sih, Dok? Apalagi kalau memang cara meraciknya itu tidak sesuai dengan SOP medis. Gimana pandangan Anda? Ya, untuk masalah hand sanitizer ini juga sempat heboh kan. Iya, betul. Itu. Nah, sebenarnya pada intinya untuk base dari hand sanitizer sendiri atau hand rub itu dengan alkohol 70%. Jadi intinya ketika itu memiliki kandungan alkohol 70% ke atas, nah itu bisa membunuh dari kuman-kuman itu, tidak hanya virus corona, yang lain-lain juga. Tapi kalau masih kurang di situ, itu belum bisa dijadikan untuk dijadikan hand sanitizer saat ini. Tapi efektif, Dok, untuk mencegah penularan corona itu dengan hand sanitizer itu? Itu kan antiseptik, jadi kuman-kuman yang ada di tangan kita itu efektif, sangat efektif untuk terbunuh karena hand sanitizer itu sendiri. Namun saya karena langka, semua orang mencari hand sanitizer, kan banyak cara lain seperti cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan yang lain-lain. Jadi kita nggak perlu stuck lah ketika hand sanitizer tidak ada. Jadi kita tidak perlu panik buying dan yang lain-lainnya. Hanya memang nggak usah terlalu khawatir. Yang penting jaga kebersihan dan ikuti anjuran pemerintah gitu. Ya, yang penting kita tahu COVID-19 ini danger, tahu, tapi kita jangan sampai kita ketakutan. Tapi kita harus tahu bahwa ini virusnya nyata dan ini berbahaya. Betul. Dok, di Bengkulu sendiri kan saat ini sudah ada beberapa kasus, bahkan belasan yang disebutkan positif virus ini ataupun ya terpositif. Nah, dari pandangan Anda, protokol atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya Bengkulu ya, apakah sudah efektif untuk menekan, misalnya dari segi pembatasan orang-orang dari luar kota ataupun dari luar provinsi untuk masuk Bengkulu dan lain-lain. Sejauh ini gimana Anda melihatnya? Saya melihatnya baik secara nasional maupun di Bengkulu sendiri. Sebenarnya yang dilakukan pemerintah, saya setuju yang dilakukan pemerintah, adanya pembatasan orang yang masuk dan juga yang lain-lain lah, yang untuk petugas medis, ada mes untuk petugas medis, untuk yang berisiko tinggi. Saya sebenarnya sudah setuju dengan yang dilakukan pemerintah. Namun untuk implementasinya di lapangan sendiri masih banyak gitu kan? Masih banyak yang harus diperketat lagi. Artinya memang masih banyak juga masyarakat yang bandel gitu kan dengan tidak mengindahkan anjuran pemerintah gitu. Ya, tentu itu edukasi yang kita lakukan sekarang kan, edukasi karena virus corona ini oke, saya sehat, tapi misalnya Mas sakit, jadi sehat kita sendiri itu kalau orang lain sakit percuma kan. Jadi memang corona ini salah satu yang mengajarkan kita untuk hidup bersih dan juga saling memperhatikan sekitar kita. Oke. Nah,
Tadi kan kita bahas masalah edukasi pemerintah. Nah, kemarin kan sempat juga kita miris juga sih lihatnya, sekolah diliburkan, bekerja dari rumah. Tapi masih ada juga adik-adik kita yang merayakan kelulusan, konvoy di jalan, berkumpul rame-rame, dan akhirnya mereka ditindak juga oleh petugas. Jadi artinya kan edukasi pemerintah selama ini belum berhasil. Gimana, Dok? Atau memang pemerintahnya yang belum bisa mengedukasi masyarakat, atau memang masyarakatnya yang bandel itu? Ya, saya pernah merasakan yang dirasakan adik-adik kita itu ya. Euforianya tamat SMA itu kan luar biasa itu sebenarnya. Namun kan ini eh, bukan salah pemerintah, bukan juga salah yang lain, tapi yang penting kita ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai, selayaknya kita saling mengingatkan. Jadi setiap kita tidak menyalahkan siapapun pada saat ini, sebenarnya itu bukan sesuatu yang bijak ya, menyalahkan seseorang atau yang lain. Tapi yang penting itu dari diri kita sendiri. Ketika melihat sesuatu yang salah, yuk kita sama-sama lapor ke sini atau langsung kita lakukan menasehatinya. Artinya memang harus dimulai dari diri sendiri dulu gitu kan? Iya, emang harus mulai dari sendiri. Dok, ini kan masyarakat ini masih banyak yang bingung masalah lockdown, physical distancing, dan social distancing. Jadi perbedaan dari ketiga istilah ini apa sih? Karena kan masyarakat masih banyak bingung ini. Lockdown ini seperti apa? Social distancing ini seperti apa? Gimana, Dok? Ya awalnya kan social distancing, setelah itu physical distancing. Kalau ini kan merujuk kepada jarak aman antara sesama. Tapi kan kalau lockdown itu totally emang dihentikan semua aktivitas. Ini kan karena penyebaran corona ini yang sangat luas ini ya. Sebenarnya kalau semuanya ada dampak buruk dan baiknya ya. Tentu tentang penyebaran itu sendiri. Kalau lockdown mungkin akan lebih cepat, namun mungkin cost-nya lebih tinggi. Atau kalau social distancing atau physical distancing mungkin lebih sedikit bertahap seperti itu. Kalau saya sendiri sebenarnya semuanya efektif, namun yang paling efektif harusnya kalau vaksinnya sudah ditemukan. Pemerintah sanggup nggak kalau misalnya diberlakukan lockdown dengan kondisi yang seperti sekarang? Artinya kan kalau lockdown, semua aktivitas itu dihentikan. Yep. Nggak ada aktivitas di pasar, nggak ada aktivitas di jalanan. Nah, pemerintah mampu nggak? Artinya kan kebutuhan masyarakat juga harus dipenuhi. Gimana, Dok? Kalau menurut pendapat saya sendiri berat ya kalau mau di lockdown dengan budaya dan keseharian masyarakat kita sehari-hari yang penuh dengan sosial kan, selalu itu ngobrol ini sana sini. Jadi ketika dilakukan lockdown itu sendiri bukan masalah sanggup atau tidak sanggupnya pemerintah. Saya rasa pemerintah pasti sanggup masalah seperti ini. Namun masalahnya kan tidak hanya di bagian pemerintah, tapi ada juga di bagian sisi masyarakatnya sendiri. Kalau menurut saya untuk pemerintahnya siap tapi masyarakatnya belum siap. Saya ragu sih kalau dilakukan lockdown. Oke. Dok, kemarin kan di Bengkulu ada juga terbaru ada 2 tenaga medis kita reaktif setelah dilakukan rapid test dan ternyata hasilnya reaktif. Sejauh ini kan banyak kasus pasien yang katanya reaktif dijauhi oleh lingkungan sekitar, bahkan keluarganya sendiri pun menganggap bahwa orang yang reaktif ini sebuah aib bagi keluarga. Nah, berarti kan edukasi ini sangat penting, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun dan yang lainnya. Nah, Anda melihat seperti apa? Artinya kan saya juga sempat melihat sih di media-media bahwa banyak pernyataan dari dokter maupun tenaga medis yang lainnya kalau corona ini bukanlah suatu aib. Jadi Anda sendiri melihat itu bagaimana, Dok? Kalau dari pandangan saya sendiri sebenarnya saya prihatin ya, miris
Kalau ada yang bilang corona itu aib, Hmm. corona dan penyakit-penyakit yang lain sama saja, flu dan yang lain sama. Cuman masalahnya corona ini sama aja sebenarnya, flu sama corona, tapi mungkin penyebaran dan outcome-nya kan yang berbeda. Tapi tentu ini bukan suatu aib lah. Kalau kalau dibilang aib, waduh gawat ini. Tapi nyatanya banyak juga saudara-saudara kita yang misalnya setelah dilakukan rapid test kemudian hasilnya reaktif, tanggapan masyarakat itu beragam. Mulai dari dia dikucilkan di masyarakat, bahkan pandangan-pandangan masyarakat itu terkesan menghakimi bagi diri dia sendiri gitu. Nah, itulah pentingnya edukasi di sini. Yang pertama kita edukasi masyarakat ya bagaimana tentang corona ini sendiri, bahwasanya kan ketika seseorang itu positif corona, ya tentu kan ada protokol-protokol yang harus kita lalui. Tinggal dijalani saja protokol itu, bukannya mengucilkan atau yang lain-lain. Tinggal dilakukan protapnya, kita pakai masker dan yang lain-lain. Ya kita yang pertama itu kan memutus rantai penyebaran. Jadi cukup di situ, bukan mengucilkan dan yang lain-lain. Itu sesuatu yang berlebihan ya menurut saya. Tapi mungkin masyarakat banyak juga yang belum paham ini perbedaannya antara reaktif, non reaktif dan juga positif gitu. Nah, jadi apa sih ininya bedanya dari ketiga ini? Sebenarnya untuk bedanya itu, corona ini kan sama seperti influenza. Jadi influenza sama seperti influenza atau batuk pilek biasa. Namun sulit dibedakan kan, sehingga harus dilakukan laboratorium. Nah, di laboratorium itu sendiri ada dua, ada yang rapid test dan juga ada yang pakai PCR. Nah, untuk yang rapid test ini sendiri yang dicek antibody. Jadi yang tadi reaktif atau tidak reaktif. Jadi ketika orang misalnya tertular suatu virus, mulai timbul antibody kan. Nah, itulah yang dicek di rapid test. Namun kelemahannya rapid test ini walaupun cepat bisa positif palsu atau negatif palsu, karena yang dinilainya antibody kita. Jadi kekebalan kita, mungkin dulu kita pernah serang corona yang lain atau yang lain, nah itu tetap timbul antibodinya, sehingga harus tetap dilakukan konfirmasi yang pasti itu antigen dengan PCR tadi. Nah, sebenarnya PCR ini kan 4 jaman selesai sebenarnya, tapi karena terkendala dari transport, karena Bengkulu kan harus ke Palembang atau ke Padang, sedangkan pesawat ditutup. Travel sendiri kadang hari ini ke Palembang, besok enggak. Sebenarnya itu kendala-kendala seperti itu yang harus dipercepat sekarang. Kalau bisa di Bengkulu sudah punya PCR. Biar ke depan lebih cepat penanganan dan semua terdeteksi. Jangan sampai ternyata kasusnya di Bengkulu sekarang kan tambah 14 berarti kan. 14. Tapi ternyata yang sebenarnya karena tidak terdiagnosa dengan cepat dan bisa saja kan, misalnya yang selama ini tugas medis yang selama ini menangani pasien-pasien di rumah sakit, tapi karena terkendalanya fasilitas, kemungkinan mereka juga tidak terdeteksi. Betul. Anda sebagai tenaga medis dan juga kalau orang-orang banyak ngomong, petugas medis itu sekarang pahlawan kemanusiaan. Nah, dari sisi Anda, rekan-rekan Anda sendiri, perhatian pemerintah terhadap tenaga medis ini seperti apa? Karena tadi saya juga sempat baca berita, kalau nggak salah ada tuh tenaga medis yang biasa bertugas di Wisma Atlet, kemudian mereka diinapkan di salah satu hotel, dan hotel itu milik pemerintah, kemudian mereka dimintai sejumlah uang untuk biaya mereka tinggal di sana. Gimana dok? Tentu kalau masalah ini, yang pertama kalau untuk petugas medis sendiri sebenarnya kita tidak berlebihan, tidak perlu pujian, tidak perlu yang lain. Yang pertama karena ini adalah kewajiban kita sebagai dokter, jadi mengobati atau merawat orang yang sakit, tentu ini kewajiban kami. Nah, untuk melaksanakan kewajiban ini tentu yang diperlukan, yang pertama kan alat pelindung diri kami atau alat cek diagnostik dan yang lainnya, dan fasilitas-fasilitas seperti
karena tenaga medis ini orang yang beresiko, sangat beresiko karena kontak langsung dengan pasien, sehingga harusnya setiap petugas medis yang menangani pasien COVID-19 itu ditempatkan di suatu tempat tersendiri. Jadi mereka tidak perlu ke rumah dan yang lain-lain. Jadi misalnya kan kerja 14 hari, setelah 14 hari langsung karantina 14 hari. Setelah itu dicek negatif baru boleh keluar. Sehingga itu juga yang menjadi perhatian kita selama ini kan. Masalah yang pertama fasilitas, terus alat untuk kita berjuang sama-sama, dan masker, juga APD dan iya yang sebagainya itu. Nah, tapi banyak juga kemarin itu ada misalnya tenaga medis mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan tambahan insentif bagi mereka, karena kan mereka ini semenjak adanya virus ini ada yang sebulan sampai 2 bulan 3 bulan nggak pulang ke rumah. Gimana dong? Tentu kalau masalah insentif itu menurut saya wajar-wajar saja ya, karena dilihat dari jam kerja dan pengorbanan, karena ini kan berurusan dengan nyawa kan mereka di sana, tapi karena kewajiban dan kemanusiaan mereka tetap di sana. Jadi kalau menurut saya mau bentuknya penghargaannya uang atau yang lain-lain, tentu wajar-wajar saja dan worth it lah menurut saya kalau untuk itu. Artinya memang sebanding lah dengan apa yang sudah mereka perbuat, dengan mereka lakukan gitu dok. Oke, terakhir dok, mungkin harapan anda mungkin untuk rekan-rekan tenaga medis dan juga saudara-saudara kita yang saat ini tengah berjuang untuk melawan ataupun pencegahan dari virus corona ini. Ya, harapan saya sendiri untuk tenaga medis tetap semangat di garda terbelakang ya. Bukan garda terdepan. Ya, petugas medis kan sebenarnya garda paling terakhir, tetap semangat. Dan untuk masyarakat sebagai garda terdepan, jangan lupa selalu lakukan pencegahan, proses pencegahan, physical distancing, pakai masker, cuci tangan, dan semuanya kita ikuti protap yang dilakukan pemerintah. Kita cari berita-berita yang akurat, jangan membaca berita-berita yang tidak tahu sumbernya, sehingga nanti kita sama-sama, kita harus gotong royong, baik pemerintah, masyarakat dan juga tenaga medis saling support, karena ini masalah kita bersama ya. Tapi yang buat kita miris juga kan di tengah ancaman virus ini banyak juga ini berita-berita yang bertebaran di media sosial, berita-berita yang belum terkonfirmasi gitu kan dok. Betul. Terkait si A si B ini reaktif positif dan segala macam. Artinya memang perlu kesadaran dan rasa empati kita lah terhadap saudara-saudara kita yang tengah berjuang untuk melawan virus ini. Betul sekali itu. Oke. Berita yang akurat yang pastinya. Terpercaya. Seperti Herman Ungkulu lah ya. Betul. boleh dijadikan rujukan. Oke. Saya rasa cukup. Kita tadi sudah banyak tanya-tanya dengan Dokter Hafiz. Ini kalau saya yang datang misalnya ke tempat praktik dokter ini sudah tahu nominalnya ini dok. Udah berapa menit tadi saya ngobrol dengan dokter. Oke, sekian. Terima kasih dok atas waktunya hari ini sudah bersedia datang ke studio Herman Ungkulu TV, dan juga tadi sudah sedikit berbagi dengan kita dan masyarakat terkait informasi-informasi mungkin yang selama ini masih simpang siur juga di tengah masyarakat gitu kan. Betul. Terkait masalah masker, hand sanitizer dan segala macam. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.